Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Tursina atau yang juga dikenal dengan nama Gunung Sinai memiliki arti tersendiri bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pasalnya di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Begitu istimewanya tempat tersebut, sampai-sampai dalam surat At-Tin Allah berfirman, "Demi buah tin dan zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri yang aman ini." Terkait ayat ini, menurut tafsir Ustadz Marwan Hadidi bin Musa dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam dan Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid. Terdapat setidaknya 3 peristiwa penting yang melibatkan 2 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukit yang terletak di semenanjung Sinai, Mesir tersebut. Apa saja? Musa berdialog dengan Allah. Kisah Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu kisah Nabi yang cukup panjang, dituturkan dan terdapat di beberapa bagian di dalam Al-Quran. Jika diuraikan dari awal kelahirannya hingga wafat, tentu akan menjadi beberapa episode cerita. Karena selalu ada hal yang menarik di setiap fase kehidupannya. Di dalam ulasan singkat ini, kreator hanya akan menampilkan kisah Nabi Musa saat beliau sedang bermunajat kepada Allah di Bukit Sinai. Imam An-Nasafi dan para tafsir lainnya menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berjanji kepada kaumnya Bani Israel saat mereka masih berada di Mesir. Jika Allah membinasakan Fir'aun beserta bala tentaranya, maka ia akan memberikan semacam kitab suci yang di dalamnya terdapat perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka kerjakan. Juga larangan-larangan yang harus mereka tinggalkan sebagaimana lazimnya umat beragama. Selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sekaligus menenggelamkannya di dasar Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam ingin menunaikan janjinya kepada Bani Israel tersebut. Ia pun meminta kepada Allah untuk memberinya suatu kitab yang bisa dijadikan pegangan oleh Bani Israel dan juga orang-orang setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke suatu gunung di antara perbukitan Sinai yang sekarang dinamai oleh penduduk setempat sebagai Gunung Musa atau Jabal Musa untuk bermunajat di sana selama 30 hari. Dalam masa permunajatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk berpuasa dan terus berzikir. Sebelum berangkat, Nabi Musa alaihissalam meminta saudaranya Nabi Harun alaihissalam untuk menggantikannya mengurus Bani Israel selama bermunajat. Nabi Musa juga menegaskan agar Nabi Harun untuk selalu peka terhadap apapun yang terjadi pada kaumnya dan membantu mereka apabila ada suatu permasalahan. Setelah itu, Nabi Musa pun berangkat ke Sinai dan memulai munajatnya. Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis marfu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi Musa menyelesaikan permunajatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa selama 30 hari siang dan malamnya, tibalah waktu pertemuannya dengan Allah untuk mendapatkan kitab yang telah Allah janjikan. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak ingin ketika bertemu nanti mulutnya masih bau karena sekian lama berpuasa. Ia pun mengambil dedaunan di sekitarnya lalu mengunyahnya. Allah mengetahui hal tersebut kemudian bertanya, "Mengapa kamu berbuka puasa, Musa?" Nabi Musa menjawab, "Tuhanku, aku hanya tidak ingin pada saat berbicara denganmu nanti, mulutku dalam keadaan bau karena berpuasa." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab lagi, "Hai Musa, apakah kamu tidak tahu karena bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi bagiku daripada harumnya kasturi. Kembalilah berpuasa 10 hari, lalu datanglah lagi untuk berbicara denganku."
Kejadian ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami janjikan kepada Musa memberikan kitab Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya 40 malam. Setelah selesai 40 hari berpuasa, Nabi Musa kemudian datang kembali untuk bercakap-cakap dengan Allah. Ia berkata, Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya kepada gunung yang telah ditunjuk, meledaklah gunung tersebut hingga hancur. Nabi Musa yang menyaksikannya seketika jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapi kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kamu tidak akan sanggup melihatku? Ada yang beranggapan bahwa ketidaksanggupan untuk melihat Allah dimaknai sama sekali tidak dapat melihat. Disinilah anggapan kelompok Mu'tazilah berada. Ada juga yang beranggapan bahwa kita tidak akan mungkin bisa melihatnya di dunia, tapi bisa jika di akhirat. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam saat itu. Kita tahu bahwa gunung di wilayah Timur Tengah bukanlah tanah seperti di Indonesia, tapi itu adalah gunung batu-batu yang amat besar dan keras. Gunung batu yang amat keras saja menjadi hancur tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan sedikit keindahannya. Apalagi Nabi Musa alaihi salam hanyalah seorang manusia yang terdiri dari tulang dan daging. Setelah siuman dari pingsan, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepadanya, Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku, lembaran-lembaran Taurat. Karena itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 144. Di dalam lembaran-lembaran atau alwah atau suhuf Taurat yang telah Nabi Musa terima, Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Bani Israel, seperti penjelasan tentang halal haram, baik dan buruk, juga nasihat-nasihat yang penting bagi umatnya. Setelah mendapat Taurat, Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dengan harapan agar hidup mereka menjadi lebih baik karena adanya kitab Taurat. Dapat kita bayangkan betapa besarnya rasa cinta Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, agar umatnya mendapat hidayah. Beliau rela pergi jauh ke pegunungan Sinai dan berpuasa di sana selama 40 hari 40 malam. Seperti itulah besarnya cinta para nabi kepada umatnya. Sama halnya seperti baginda Nabi Muhammad SAW hingga detik terakhir kepergiannya meninggalkan dunia ini, kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah umatku, umatku, umatku. Semoga Allah menumbuhkan rasa cinta di hati kita agar bisa mencintainya, mencintai nabi-nabi dan rasulnya, dan juga orang-orang saleh agar kelak kita bisa berkumpul bersama mereka nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad mengunjungi Bukit Tursina. Isra Mi'raj merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia ketika seorang manusia dipertemukan dengan penciptanya secara langsung. Peristiwa ini hanya dianugerahi Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mengendarai tunggangan khusus yang disebut buraq. Rasulullah didampingi malaikat Jibril berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa.
Seperti termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW sempat singgah di sejumlah tempat seperti Madinah, Bukit Tursina, kemudian singgah di Bethlehem, dan selanjutnya menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW sempat berjumpa dengan sejumlah nabi di Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya Rasul melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu. Malaikat Jibril juga sempat memperlihatkan Gunung Tursina kepada Rasulullah SAW. Dikatakannya kepada Nabi bahwa gunung itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, Mesir, dan memiliki ketinggian mencapai 2.285 meter. Gunung ini memiliki pemandangan nan eksotis. Tempat ini diyakini sebagai tempat Nabi Musa saat menerima 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments. 10 perintah itu lantas termaktub dalam kitab Taurat yang kala itu diperuntukkan bagi umat-umat terdahulu sebelum Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Arkeolog klaim temuan lokasi Gunung Tursina. Para ahli percaya bahwa mereka akhirnya menemukan Gunung Sinai atau Gunung Tursina, salah satu situs tersuci yang disebutkan dalam Alkitab dan Al-Quran. Lokasi itu ditemukan jauh dari tempat yang diduga sebelumnya. Sebuah organisasi arkeolog Alkitabiyah, The Doubting Thomas Research Foundation, mengklaim telah menemukan gunung yang sebenarnya di mana menurut perjanjian lama, Nabi Musa memimpin Bani Israel dan menerima 10 perintah dari Tuhan. Dalam agama Islam, gunung ini juga disebutkan sebagai tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yayasan riset itu mengklaim bahwa Gunung Sinai, salah satu tempat paling suci dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam, adalah Jabal Maklok, sebuah gunung yang terletak di pegunungan Jabal Al-Lawaz di barat Gunung Laut Arab Saudi. Salah satu alasan utama para sarjana tertentu mengklaim bahwa Exodus adalah mitos adalah karena sedikit atau tidak ada bukti tentang apa yang catatan Alkitab telah ditemukan di Gunung Sinai tradisional di semenanjung Sinai, Mesir. Kata Presiden The Doubting Thomas Research Foundation, Ryan Mauro, sebagaimana dilansir The Sun. Tetapi bagaimana jika para sarjana ini benar-benar mencari di tempat yang salah? Dia mencatat, pindah ke semenanjung Arab dan Anda menemukan bukti yang sangat meyakinkan yang cocok dengan catatan Alkitab. Jabal Makla memiliki puncak-puncak yang hitam seolah-olah hangus oleh matahari atau api dan terletak di dekat pantai Nuweiba, di mana para ilmuwan telah menemukan jalur tanah di bawah air. Jalur bawah air ini diklaim sebagai tempat di mana Tuhan akan membelah perairan untuk Musa dan orang Israel saat mereka melarikan diri dari kerajaan orang Mesir yang dipimpin Fir'aun. Dalam perjalanan dari pantai ke Gunung Sinai, terlihat sebuah landmark yang kemungkinan adalah batu besar yang terbelah dengan tanda-tanda erosi air meskipun berada di tengah-tengah gurun. Kami percaya landmark yang berbeda ini bisa menjadi batu yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dipukul yang airnya kemudian menyembur keluar secara ajaib menyediakan untuk penduduk Israel, kata Mauro. Para ahli juga menemukan situs yang tampak seperti altar di dekat kaki gunung, mirip dengan altar yang konon dibangun Musa di kaki Gunung Sinai dari batu yang belum dipotong. Di dekatnya juga terdapat kuburan, yang menurut teori Mauro adalah situs di mana para penyembah anak lembu emas dihukum oleh Musa karena penyembahan berhala. Di dekat gunung kami memiliki situs ini yang dipenuhi dengan penggambaran orang-orang yang menyembah banteng dan sapi, kata Mauro kepada The Sun. Dan yang benar-benar penting adalah petroglif yang terisolasi di daerah ini. Bukannya mereka diukir di seluruh gunung. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.